Nah, dari sini aku merasa ada yang janggal. Sepertinya di sini masih ada kemungkinan tentang penukaran identitas. Karena Sung Joon sempat mengalami amnesia dan anehnya dia merasa kalau dia adalah Yoon Jae si nomor 13. Sepertinya ada kemungkinan amnesia Sung Joon dimanfaatkan oleh pelaku dengan mensugesti Sung Joon bahwa dia adalah Yoon Jae si nomor 13. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Nah, udah lama nih kita nggak bahas teori dan prediksi buat drama Blind. Aku mau minta maaf ya buat kalian yang nungguin, karena kemarin tuh aku terlalu sibuk sama Little Woman. Sekarang yang pengen aku bahas teori dan prediksi untuk episode 9 dan 10. Jujur sih makin kesini makin rumit ya drama ini. Semakin banyak karakter-karakter yang mencurigakan sebagai Joker. Tapi setelah aku nonton berulang-ulang, aku menemukan teori yang menarik sih di sini. Gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Pertama-tama kita bahas teori terlebih dahulu. Terakhir dari episode 8 kita udah diyakinkan bahwa Sung Joon bukanlah Joker. Dan muncul satu petunjuk tentang Joker, yaitu sepatu lari yang memiliki garis kuning di bawahnya. Ada kemungkinan sepatu itu akan dikenali oleh Sung Joon. Yap, bisa jadi ini sepatu Sung Hoon. Apalagi sepanjang episode 7-8 gerak-gerik Sung Hoon sangat mencurigakan. Ditambah saat kejadian di pernikahan, Sung Hoon terlihat membersihkan tangan yang penuh darah dan ternyata terdapat banyak luka di lengan Sung Hoon. Sebenarnya aku masih tetap mencurigai Sung Hoon, namun dilihat dari ukuran kaki dan postur tubuhnya, aku mulai mencurigai Jung In Chung si kacamata. Dan juga kalian sadar gak sih pada saat mereka cheers atau bersulang minuman di pernikahan itu, Jung In Chung tidak ada di meja para juri yang diundang. Namun anehnya foto In Chung juga ada di patung kayu milik Joker, berarti dia adalah target juga kan? Tapi ada kemungkinan lain nih di sini. Bisa jadi foto In Chung ada di patung kayu hanya untuk menyamarkan bahwa dia pelaku sebenarnya dan agar dia nggak dicurigai karena dianggap target Joker juga. Karena yang kita tahu Joker bergerak dengan sangat detail dan terencana. Gimana nih menurut kalian? Memang sih saat ini masih agak susah buat nebak siapa Joker sebenarnya, karena kisah masa lalu anak-anak ini masih diceritakan sepotong-sepotong. Sepertinya kita mesti cari tahu dulu nih tentang motif Joker terlebih dahulu. Petunjuk yang kita tahu sejauh ini, Joker adalah salah satu dari keempat anak yang tersisa. Sedangkan identitas yang sudah terungkap adalah An Tae-ho dan Sung Joon. Untuk Sung Hoon masih samar apakah dia salah satu dari keempat anak ini atau bukan, karena belum ada kisah masa lalu yang diangkat sama sekali tentang Sung Hoon. Nah, dari sini aku merasa ada yang janggal. Sepertinya di sini masih ada kemungkinan tentang penukaran identitas. Karena Sung Joon sempat mengalami amnesia dan anehnya dia merasa kalau dia adalah Yoon Jae si nomor 13. Sepertinya ada kemungkinan amnesia Sung Joon dimanfaatkan oleh pelaku dengan mensugesti Sung Joon bahwa dia adalah Yoon Jae si nomor 13. Karena melihat sifat Yoon Jae kecil dan Sung Joon yang sekarang, aku rasa ada perbedaan yang signifikan. Menurut kalian gimana nih? Komen di bawah ya. Nah, sekarang apa kira-kira motif sebenarnya Joker? Yang kita tahu sejauh ini adalah balas dendam kepada orang-orang yang terlibat di masa lalu kelam anak-anak tersebut. Namun, kenapa harus Sung Joon yang merasa dirinya Yoon Jae si nomor 13 yang harus dijebak? Mungkin sempat terjadi rasa iri dan sakit hati karena beberapa anak dari keempat anak tersebut diadopsi oleh keluarga terpandang dan menjalani hidup yang mapan. Sedangkan pelaku atau si Joker masih terjebak dalam dendam masa lalu tersebut dan harus menanggungnya sendiri. Ditambah lagi Sung Joon mengalami amnesia dan seperti melupakan semua kenangan buruk tersebut. Otomatis hal ini semakin memancing rasa sakit hati Joker. Itulah alasan pelaku menjebak Sung Joon sebagai tersangka. Menurut kalian gimana tentang teori yang satu ini? Kalau ada pendapat lain jangan lupa komen di bawah ya. Sekarang kita bahas prediksi episode 9. Terakhir Sung Joon disuntik obat bius oleh Joker dan meninggalkannya. Lagi-lagi hal ini akan membuat para polisi semakin curiga dong sama Sung Joon sebagai Joker.
Joker, apalagi Sung Joon meninggalkan banyak sidik jari di tempat tersebut. Sung Joon yang pingsan pun berhasil diamankan Sung Hoon, sedangkan An Tae-ho sudah terlambat untuk diselamatkan dan ditemukan meninggal. Sayangnya saat mereka berusaha keluar dari tempat tersebut, orang-orang Baekmun Kang juga ada di sana dan berusaha menyerang Sung Joon dan Sung Hoon. Karena Sung Hoon kurang terampil bertarung, mereka pun berhasil menangkap Sung Hoon si kakak. Di preview sepertinya Sung Joon dan Sung Hoon berhasil lolos. Karena kembali ke pusat kesejahteraan harapan, ingatan-ingatan masa lalu Sung Joon mulai kembali sedikit demi sedikit. Dan hal ini ada hubungannya dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang terjadi pastinya. Karena Sung Joon merasa awal mula dari semua ini adalah tempat tersebut, dia pun kembali ke sana dan mencari petunjuk-petunjuk tambahan untuk berusaha mengembalikan ingatannya. Namun seperti yang aku bilang sebelumnya, gerak-gerik Sung Hoon semakin mencurigakan, apalagi dengan patung-patung kayunya Sung Hoon. Dan ternyata Sung Hoon sempat tertangkap kamera oleh Yuna yang diam-diam mengikuti Sung Hoon. Ternyata Sung Hoon sempat masuk ke rumah Choi Sun Kil, yang ternyata tempat itu menjadi jebakan setelah didatangi Sung Joon. Apalagi terlihat di preview, terlihat Sung Hoon yang memiliki flash disk rekaman percakapan Jung Man Chun dengan pelaku yang disembunyikan Baekmun Kang. Di sini mulai membuat banyak asumsi bahwa sebenarnya Sung Hoon terlibat dan berusaha menutupi kejahatan si Joker yang masih dianggap adalah Yoon Jae. Nah, yang bikin deg-degan di preview kita bisa lihat Sung Joon tertangkap dan diinterogasi. Apa mungkin pada akhirnya Sung Hoon yang menyerahkan Sung Joon ke polisi agar Sung Joon berhenti bertindak sendiri? Kalau menurut teman-teman gimana? Jangan lupa komen di bawah ya guys. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zrum TV. Krum, 감사합니다. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Say I'm in.